إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya yang tiada pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah Allah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang juga tiada pernah putus, tiada pernah berhenti. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat kita bisa hadir di ruangan masjid ini untuk kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Pada saat yang bersamaan kita juga sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang fardu dan yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tapi ketakwaan itu harus muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, salah satu kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan adalah karena dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang dilengketkan kepada Al-Quran maka menjadi agung, menjadi mulia. Ramadan mendapatkan sebutan syahrun azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, qad adallakum syahrul Ramadan, syahrun azim, syahrun mubarak. Di antaranya kemuliaan Ramadan itu dikatakan syahrun azim karena di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran diturunkan pertama kalinya adalah pada bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang disebut langsung nama Ramadan itu oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini Allah dengan tegas menyampaikan untuk apa Al-Quran diturunkan. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Perhatikan di sini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan hudan lil arabin atau hudan lil mu'minin, tetapi Allah berfirman hudan linnas. Artinya adalah Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup bagi manusia secara umum, tidak untuk bangsa tertentu dan tidak hanya untuk umat Islam. Karena di sini Allah berfirman hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Hanya nanti manusia yang mengimani Al-Quran dan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, mereka itulah disebut orang yang beriman. Bagi mereka yang menolak Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, bahkan menyingkirkan Al-Quran kemudian mengambil petunjuk yang lain, itulah mereka yang disebut sebagai orang kafir atau orang fasik. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya semestinya bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran, mestinya Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan tentu juga bernegara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah berfirman perintah kita puasa. Maka hari ini kita puasa. Dan hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-14. Semoga ibadah puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti bahwa kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita. Allah perintahkan kita puasa, hari ini kita puasa. Bulan ini, bulan Ramadan kita puasa. Tapi kita lihat mundur beberapa ayat sebelumnya. Kalau perintah puasa itu ada pada ayat 183. Kita coba mundur beberapa ayat. Di ayat 178, 179. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenaan dengan pembunuhan. Hadirin rahimakumullah, mari kita berfikir. Di surah yang sama dan ayatnya juga berdekatan, ada ayat yang kita amalkan, tapi ada ayat yang kita tinggalkan, tidak kita amalkan. Ayat puasanya, kutiba alaikumusiyam, diamalkan. Tapi kenapa ayat sebelumnya kutiba alaikumul qisas, kenapa tidak diamalkan? Karena ternyata ayat Al-Quran itu ada yang ditujukan oleh Allah kepada individu-individu dan tidak perlu menunggu negara seperti puasa ini. Tetapi ada ayat Al-Quran yang tidak bisa individu-individu yang menjalankan, tetapi harus negara yang menjalankan. Semacam ayat kutiba alaikumul qisas tadi. Begitu juga ada satu ayat lagi yang sama menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumul qital. Telah difardukan atas kalian berperang, jihad. Ayat-ayat seperti ini memerlukan negara, para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menyangkal bahwa agama itu memerlukan negara. Imam Ghazali mengatakan bahwa agama dan negara itu ibarat saudara kembar, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Agama itu adalah pondasi, sementara negara atau kekuasaan itu adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan runtuh. Demikian juga sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan musnah, akan hilang. Hutan ketika tidak ada penjaganya, hutannya akan habis, hilang, gundul karena tidak ada penjaganya. Bangunan demikian juga ketika pondasinya tidak kuat, bangunannya akan runtuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kata beliau, agama dan kekuasaan atau negara itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena agama tak sempurna tanpa ada negara yang mengamalkan atau yang menerapkan. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya Ramadan tahun ini yang merupakan bulan yang agung, keutamaannya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian pada bulan ini Al-Quran dibaca, ditadarusi di mana-mana. Saya menyampaikan dalam kuliah subuh menyambut Ramadan kemarin, hendaknya kita sudah siap begitu masuk satu Ramadan untuk kita membaca Al-Quran, memiliki target berapa banyak kita mau menghatamkan Al-Quran pada Ramadan ini. Tetapi tentu sekali lagi Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dilombakan, tetapi Al-Quran kata Allah hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas atas petunjuk itu
dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran jelas tidak ada yang abu-abu, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Al-Quran memisahkan dan tidak ada wilayah abu-abu dalam agama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membuka hati kita untuk kemudian mengimani Allah, Rasulnya dan Al-Quran sepenuh keimanan kita secara bulat-bulat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عباده سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi farada alaina bi iqamati si'ari dinil islam tula 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyimpulkan dari khutbah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertakwa kepada Allah, karena Allah sangat menginginkan kita selamat dunia dan akhirat. Buktinya apa? Kita diperintah untuk berpuasa, dan puasa ini merupakan sarana dari Allah untuk kita dilatih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Di siang hari ada makanan, kita tunduk patuh tidak makan, makanan itu ada di meja dapur kita, minuman itu ada di kulkas kita. Tapi ketika Allah mengatakan puasa, jangan makan, jangan minum, kita tunduk dan patuh dengan perintah itu. Oleh karena itu ketundukan dan kepatuhan itu tidak hanya dalam hal puasa ini saja, tetapi juga ketunduhan terhadap seluruh apa yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang kami sampaikan di khutbah yang pertama tadi hanya merupakan contoh dari sekian ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran petunjuk hidup bagi kita sebagai pribadi, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita semuanya dan saudara-saudara kita kaum muslimin pada umumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار اللهم اهزم اليهود وأعوانهم ya Allah ya Rahman ya Rahim ampuni dosa-dosa kami ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan yang agung bulan Ramadan ini ya Allah terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami kedua orang tua kami guru-guru kami pasangan hidup kami keluarga kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.